Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Manggade dan Giovanni dengan NIM 2303020095. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas jaringan nirkabel dan komunikasi. Dimulai dari yang pertama, menurut kalian apakah teknologi wireless itu dan pentingkah untuk perkembangan komunikasi saat ini? Mengapa? Teknologi wireless atau nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan transfer data atau komunikasi tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, atau gelombang mikro. Contohnya adalah Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, 4G dan 5G, dan satelit komunikasi. Teknologi wireless sangat penting dalam perkembangan komunikasi saat ini karena beberapa alasan utama. Yang pertama, ada mobilitas yang tinggi. Pengguna bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja tanpa harus terhubung ke kabel, sehingga lebih fleksibel. Lalu yang kedua, ada akses internet lebih luas. Teknologi seperti Wi-Fi dan 5G memungkinkan akses internet di berbagai lokasi seperti daerah terpencil melalui satelit. Lalu yang ketiga, ada efisiensi dan kecepatan. Komunikasi wireless memungkinkan pertukaran informasi lebih cepat dan efisien, mendukung bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Lalu yang keempat, ada mendukung IoT atau Internet of Things. Banyak perangkat modern seperti smart home, kendaraan otonom, dan industri 4.0 bergantung pada komunikasi nirkabel. Lalu yang kelima, ada keamanan dan keandalan. Dengan enkripsi yang lebih canggih, komunikasi nirkabel semakin aman dan bisa diandalkan untuk di berbagai keperluan. Teknologi yang berperan penting terhadap wireless apa saja? Berikut adalah teknologi utama yang berperan dalam wireless nirkabel beserta penjelasannya. Jaringan seluler 2G sampai 5G menghubungkan perangkat melalui jaringan operator seluler. 5G menawarkan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah. Wi-Fi menghubungkan perangkat ke internet tanpa kabel melalui router Wi-Fi 6 sampai 7 atau 7 lebih cepat dan stabil. Lalu ada Bluetooth, komunikasi jarak pendek antar perangkat seperti headset, smartwatch, dan IoT. Bluetooth 5.3 lebih hemat daya. NFC, Near Field Communication, adalah teknologi untuk pembayaran digital dan transfer data jarak dekat seperti Google Play dan e-money. Lalu ada LiFi, Light Fidelity, menggunakan cahaya untuk mengirimkan data, alternatif Wi-Fi di masa depan. Lalu ada satelit komunikasi, memungkinkan akses internet di daerah terpencil, contohnya seperti Starlink. Lalu ada RFID atau Radio Frequency Identification, digunakan untuk pelacakan barang atau logistik dengan gelombang radio. Selanjutnya ada perangkat yang mendukung wireless 2.4 sampai 5 GHz dan mengapa. Perangkat yang mendukung wireless 2.4 atau 5 GHz. Yang pertama ada router Wi-Fi, menghubungkan perangkat ke internet mendukung dual band untuk kecepatan yang optimal. Lalu ada smartphone dan tablet seperti Samsung, Xiaomi, iPhone, mendukung Wi-Fi 5 atau 6 untuk koneksi yang stabil. Lalu ada laptop dan PC seperti MacBook, Dell, Lenovo, menggunakan Wi-Fi adapter untuk jaringan yang cepat. Ada Wi-Fi. Selanjutnya ada Smart TV dan streaming device seperti Chromecast, Apple TV, lebih baik di 5 GHz untuk streaming yang lancar. Lalu ada konsol game seperti PS4 atau PS5 dan Xbox. Dapat mengurangi lag saat bermain game online dengan 5 GHz. Perangkat IoT atau smart home seperti smart lamp, CCTV lebih sering memakai 2.4 GHz karena jangkauannya yang luas. Lalu, mengapa perangkat mendukung 2.4 GHz dan 5 GHz? 2.4 GHz jangkauannya itu lebih luas, tapi lebih lambat karena lebih banyak interferensi. Lalu 5 GHz kecepatannya lebih tinggi, latensinya rendah, tapi jangkauannya lebih pendek. Terus selanjutnya
jelaskan perkembangan teknologi Wi-Fi 4 sampai 6 dan bedanya apa dari A, B, G, N, AC, AX, dan sebagainya. Teknologi Wi-Fi terus berkembang dari Wi-Fi 4 sampai Wi-Fi 5 hingga Wi-Fi 6. Dengan peningkatan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas, Wi-Fi 4 802.11n merupakan standar pertama yang mendukung dual band 2.4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan maksimal 600 Mbps. Kemudian Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 802.11ac hadir dengan kecepatan yang lebih tinggi hingga 3.5 Gbps, tetapi beroperasi di 5 GHz sehingga lebih stabil untuk streaming dan gaming. Selanjutnya Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6 802.11ax menawarkan peningkatan yang signifikan dengan kecepatan hingga 9.6 Gbps, efisiensi yang lebih baik, dan mendukung lebih banyak perangkat secara bersamaan, membuatnya ideal untuk lingkungan padat seperti smart home dan kantor. Perbedaan utama antara standar Wi-Fi sebelumnya terletak pada kecepatan, frekuensi, dan efisiensi. 802.11a menggunakan 5 GHz tetapi memiliki jangkauan yang pendek, sedangkan 802.11b dan 802.11g menggunakan 2.4 GHz dengan jangkauan yang luas tapi lebih lambat. 802.11n atau dalam kurung Wi-Fi 4 memperkenalkan dual band, sementara 802.11ac Wi-Fi 5 meningkatkan kecepatan pada 5 GHz. Wi-Fi 6 802.11ax membawa inovasi lebih lanjut dengan teknologi OFDMA dan MU-MIMO yang meningkatkan efisiensi jaringan dan memungkinkan banyak perangkat terhubung tanpa gangguan. Versi terbaru Wi-Fi 6E bahkan menambahkan dukungan 6 GHz untuk koneksi yang lebih cepat dan minim interferensi. Dengan perkembangan ini, Wi-Fi menjadi semakin andal dan mendukung kebutuhan digital yang terus berkembang. Selanjutnya, menurut kalian, bagaimanakah pendapat kalian mengenai penerapan Wi-Fi 6 saat ini? Bahkan Wi-Fi 7 saat ini sudah mulai beredar. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini sudah cukup luas, terutama di kota-kota besar, seperti perkantoran dan ekosistem smart home. Banyak perangkat terbaru seperti smartphone, laptop, dan router sudah mendukung Wi-Fi 6, yang menawarkan kecepatan tinggi, efisiensi yang lebih baik, dan koneksi stabil dibanding generasi sebelumnya. Namun di beberapa daerah, penerapan masih terbatas karena harga perangkat yang lebih mahal dan infrastruktur yang masih menggunakan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 4. Sementara itu, Wi-Fi 7 mulai diperkenalkan dengan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan dukungan frekuensi 6 GHz yang lebih stabil. Namun, perangkat yang mendukung masih sangat terbatas dan harganya cukup tinggi. Adopsi masih dalam tahap awal. Dalam beberapa tahun, seiring meningkatnya kebutuhan akan internet yang super cepat, Wi-Fi 6 akan menjadi standar utama. Sementara itu, Wi-Fi 7 akan mulai menggantikan di sektor industri dan pengguna yang membutuhkan performa maksimal. Lalu, selanjutnya, jika perangkat kalian memiliki spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5, jika terkoneksi ke Wi-Fi 6, apakah bisa ataupun sebaliknya? Jika bisa, kecepatan koneksinya seperti bagaimanakah? Jika perangkat Wi-Fi dengan Wi-Fi 4 atau 5 terkoneksi ke Wi-Fi 6, maka akan tetap bisa terhubung karena Wi-Fi 6 bersifat backward compatible atau mendukung standar sebelumnya. Namun, perangkat tersebut akan hanya berjalan dengan kecepatan maksimal sesuai dengan standar Wi-Fi yang dimilikinya. Misalnya, jika laptop hanya mendukung Wi-Fi 5, maka meskipun terkoneksi ke router Wi-Fi 6, kecepatannya akan tetap terbatas pada standar Wi-Fi 5, maksimal 3.5 Gbps. Sebaliknya, jika perangkat Wi-Fi 6 terhubung ke router Wi-Fi 4 atau 5,
koneksi tetap berjalan, tetapi hanya akan menggunakan fitur dan kecepatan yang didukung oleh router tersebut. Artinya, meskipun perangkat mendukung Wi-Fi 6 dengan kecepatan hingga 9.6 Gbps, jika routernya hanya sampai Wi-Fi 5, maka kecepatannya akan terbatas sesuai dengan kemampuan Wi-Fi 5. Jadi, performa tetap bergantung pada perangkat dan spesifikasi terendah dalam koneksi tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika saya ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.